night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be more. Halo, perkenalkan nama saya Eka Eliana Sari. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2214110012. Teman-teman sudah tahu belum apa itu urf atau adat istiadat? Mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan kata itu. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Secara etimologi, kata urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Istilah urf dapat pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-adah atau adat istiadat. Sedangkan dalam pandangan ulama usul fiqh, urf adalah kebiasaan mayoritas kaum baik berupa perkataan atau perbuatan. Namun teman-teman dapat dipahami ya bahwa tidak semua urf bisa dianggap sebagai adat istiadat. Urf juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, berlaku secara luas. Hendaknya adat atau tradisi itu berlaku secara luas, bukan sekadar tradisi perorangan, keluarga tertentu, maupun sekelompok kecil masyarakat. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hendaknya adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, tradisi para wanita yang mengumbar aurat di muka umum, kebiasaan laki-laki memakai perhiasan emas, atau menghormati tamu dengan suguhan minuman keras, maka semua itu merupakan urf yang wajib ditinggalkan. Para ulama usul fiqh juga membagi macam-macam urf menjadi 3, yaitu yang pertama dari segi objek atau al-urf al-lafzi adalah kebiasaan masyarakat yang dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk menyebutkan sesuatu. Makna ungkapan itulah yang dipahami dan selalu terlintas dalam benak masyarakat. Contohnya ungkapan daging. Jika seseorang mengatakan kepada penjual, "Saya membeli daging 2 kg," maka yang dimaksud kata daging di sini adalah daging sapi atau kambing. Meskipun si penjual menjual daging ayam yang bisa disebut dengan daging ayam. Selanjutnya ada al-urf al-amali adalah kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan umum atau muamalah keperdataan. Kebiasaan ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Kebiasaan memakai pakaian dalam acara-acara khusus dan masih banyak lagi. Yang kedua ada dari segi cakupannya. Yang pertama ada al-urf al-am adalah urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan dalam cakupan yang luas dan menyeluruh. Sebagai contoh, kebiasaan memberikan tip pada orang yang telah memberikan servis atau jasanya. Berikutnya ada al-urf al-khas adalah urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Contohnya secara umum itu acara halal bihalal yang hanya berlaku di Indonesia, sedangkan di negara-negara Islam lainnya tidak mengenal acara ini. Yang ketiga ada dari segi keabsahannya. Yang pertama ada al-urf al-sohih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas atau ayat suci Al-Quran maupun hadis. Kebiasaan ini tidak akan menghilang kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat bagi masyarakat yang mengerjakannya. Misalnya dalam masa pertunangan, pihak laki-laki boleh memberikan hadiah kepada pihak perempuan, namun hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Selanjutnya ada al-urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dan kaidah-kaidah dalam syara. Contohnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dan menghalalkan riba. Selanjutnya ada kedudukan urf dalam
Islam. Para ulama sepakat bahwa urf itu tidak memiliki kekuatan hukum apabila bersesuaian dengan ayat atau hadis. Sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa urf yang bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai urf dan tidak didukung sekaligus tidak bertentangan oleh ayat atau hadis. Ada dua pendapat, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada pendapat dari Hanafiyah dan Malikiyah. Para ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa urf itu merupakan dalil yang bersifat mandiri, tidak perlu didukung dari ayat maupun hadis. Oleh karena itu, apabila sebuah urf itu sudah diterima oleh masyarakat luas, maka urf itu memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, ada Syafi'iyah. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa urf itu tidak merupakan dalil yang bersifat mandiri. Urf merupakan dalil apabila didukung oleh ayat atau hadis. Namun apabila kita perhatikan, sebenarnya para ulama ini menggunakan urf sebagai dalil. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai syarat-syarat pemakaian urf. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi yaitu urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Urf juga merupakan sesuatu yang baik dan dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat. Namun, jika hal itu tidak baik tetapi tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai urf.